Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita jumpa lagi masih dalam pembahasan tentang algoritma untuk pencarian beruntun. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana algoritma pencarian beruntun yang menghasilkan indeks larik dari elemen yang dicari. Di pembahasan secara teori sebelumnya bahwa kita sudah mengetahui bagaimana algoritma pencarian beruntun, yaitu pada prosedur sequence search 2. Nah, kita akan menerapkan prosedur ini dalam bentuk program. Selanjutnya, kita akan buat programnya dalam bahasa pemrograman Pascal. Di sini saya menggunakan Lazarus. Oke, kita mulai. Programnya kita berikan nama program sequential search. Kemudian kita beri penjelasan program ini membaca elemen-elemen larik dan mencari elemen tertentu di dalam larik program ini membaca elemen-elemen larik dan mencari elemen tertentu di dalam larik. Oke, kemudian kita lihat dulu ke dalam main prosedurnya. Jadi di dalam main prosedurnya nanti begin end, karena ini main prosedur, end titik, kemudian ya standar dalam Pascal berarti pertama clear screen, clear SCR, kemudian adapun tahapan pada program ini adalah yang pertama kita harus membaca elemen larik dari inputan keyboard. Kemudian setelah elemen larik semua diinputkan dari keyboard, tahapan kedua adalah menginputkan elemen larik yang dicari. Ya, ini mungkin lebih tepat menginputkan saja, menginputkan elemen larik dari inputan keyboard, menginputkan elemen larik yang dicari, kemudian yang ketiga baru memanggil prosedur pencarian berurut. Memanggil prosedur pencarian berurut. Kemudian yang keempat, menampilkan informasi hasil pencarian. Jadi kita akan melakukan 4 tahapan ini. Kemudian yang terakhir kita bisa buat key press ya, atau kita bisa buat repeat until key press, atau biasanya kita bisa gunakan sederhananya read key saja ya, supaya layarnya tidak menutup. Ya, terakhir kita tambahkan read key. Jadi ini struktur dari program utama kita.
Maka prosedur pertama yang mesti kita buat adalah prosedur untuk menginputkan elemen larik dari inputan keyboard. Ya. Oke, setelah program di sini kita membutuhkan larik, kita harus mendeklarasikan larik sebagai variabel global. Ya. Maka di sini kita uses crt, usesnya dulu. Kemudian kita deklarasi. Bagian berikutnya adalah deklarasi larik integer. Nah, prosesnya adalah pertama kita buat konstanta nmax. Ini adalah jumlah maksimum dari elemen larik, ya. Kemudian kita buat tipe data bentukan, type larik integer, itu tipenya adalah tipe data bentukan array, indeksnya dimulai 1 sampai dengan nmax, tipenya adalah integer. Oke, kita sudah punya array-nya pada variabel global. Kemudian kita juga punya variabel global var. Pertama adalah L. L ini bertipe larik integer. Kemudian I bertipe integer. Kemudian kita butuh N juga bertipe integer. Kemudian kita butuh variabel X bertipe integer, dan kita butuh variabel index bertipe integer. Nah, L ini adalah larik yang kita gunakan. Kemudian I ini untuk sekuensial pencarian, ya, untuk indeks pencarian. Sedangkan N adalah jumlah elemen larik. Oke. N adalah jumlah elemen larik L. Kemudian X adalah elemen yang dicari. Ya. Kemudian id X adalah indeks elemen yang dicari pada array L. Nah, itu variabel-variabel yang kita butuhkan. Kemudian tahap berikutnya adalah kita akan membuat prosedur untuk menginputkan lariknya, ya, untuk menginputkan elemen larik. Mungkin kita bisa beri nama prosedur input larik. Nah, untuk prosedur input larik ini kita buatkan variabel input sekaligus outputnya, ya, var L itu adalah larik integer. Kemudian variabel inputannya adalah N, ya, bertipe integer. Artinya sewaktu prosedur pemanggilan input larik dibutuhkan dua parameter aktual, satu parameter input output L bertipe larik integer, kemudian satu parameter input N bertipe integer.
Nah, prosedur ini untuk mengisi elemen larik L mulai dari elemen pertama hingga elemen ke N. Oke. Tentunya dengan pembacaan input keyboard. Oke. Kemudian di sini membutuhkan satu variabel lokal bertipe integer, itu variabel i, untuk indeks pencatat larik, kemudian begin n. Oke. Nah, baru kita masuk ke algoritmanya. Berarti di sini akan ada perulangan meminta nilai larik yang pertama sampai dengan n. Di sini kita pakai perulangan for i sama dengan 1 to n. N adalah jumlah elemen lariknya. Kemudian do, dan ada begin, ada n. Ya. Nah, untuk perulangan di setiap perulangan dari 1 sampai n ini, maka kita meminta diinputkan nilai elemen larik. Maka write, masukkan nilai L nilai L ke I, ya. Kemudian titik 2 tanda petik tutupnya. Oke. Masukkan nilai elemen ke I, kemudian read line L ke I. Maksudnya ada tampilan meminta menginputkan nilai elemen ke I. Kalau I-nya ke 1, maka silakan inputkan elemen ke 1, kemudian dibaca nilai inputannya dan disimpan di array L pada indeks ke 1. Kemudian ketika I-nya increment menjadi 2, maka diminta masukkan L kedua, dibaca dan disimpan pada larik L pada indeks kedua. Nah, begitu seterusnya sampai elemen ke n diinputkan. Jadi akan ada sebanyak n elemen, ya. Jadi perulangan ini untuk menginputkan semua nilai larik. Oke. Nah, untuk memanggil prosedur ini berarti tahapan pertamanya adalah kita harus tanya dulu, ya, berapa jumlah elemen yang akan diinputkan. Maka pertama write berapa jumlah data atau n-nya. Oke. Berarti read line n, ya, disimpan di variabel n global. Kemudian baru write proses untuk baca data. Ini informasi saja berupa teks bahwa proses berikutnya adalah membaca data. Kemudian baru panggil prosedur input larik. Input larik membutuhkan parameter array-nya apa. Di sini array yang digunakan adalah array L dan jumlah elemennya adalah n. Oke. Sampai di sini selesai proses untuk menginputkan larik dari inputan keyboard. Jadi
prosesnya pertama ditentukan dulu berapa jumlah datanya, kemudian dipanggil prosedur input larik. Nah, prosedur input larik ini akan meminta inputan nilai awal nilai array secara berulang-ulang sebanyak n buah data. Ya. Jadi sampai di sini selesai. Kemudian proses yang kedua adalah menginputkan elemen larik yang ingin dicari. Nah, berarti di sini kita minta informasi write ketikan nilai yang dicari. Kemudian readline nilai tersebut kita simpan sebagai variabel x. Ya, tadi kita sudah deklarasikan di variabel global x sebagai elemen yang dicari. Kemudian dia akan memanggil prosedur pencarian. Nah, di sini kita beri nama prosedurnya adalah sequence search. Prosedur ini membutuhkan parameter input L, kemudian input N, input X, dan output IDX ya, atau index. Jadi ketika memanggil fungsi pencarian nanti ada 4 parameter yang kita sertakan. Ya. Maaf, ini berarti di sini memanggil prosedurnya. Oke. Nah, kemudian kita perlu membuat prosedur pencarian sequence search. Nah, berarti di sini kita buat prosedur sequence search. Berarti variabelnya adalah di sini menggunakan L ya, variabel L bertipe larik integer. Kemudian variabel yang kedua adalah N bertipe integer, X bertipe integer, kemudian yang terakhir adalah var IDX bertipe integer. Nah, berarti di sini variabel parameter L, N, dan X adalah parameter input dan IDX adalah parameter outputnya ya, atau input sekaligus output. Ini kita pakai parameter IDX. Sesuai di sini dia akan dikirimkan 4 buah parameter. Nah, adapun prosedur di dalamnya. Oke, ini N. Jadi di sini ada begin-nya, begin N. Untuk proses pencarian ini kita masih membutuhkan satu variabel var I bertipe integer ini untuk indeks pencarian. Kemudian begin dimulai dari I sama dengan 1. Kemudian selama I-nya masih kurang daripada N dan L ke I itu tidak sama,
L ke I tidak sama dengan X atau elemen yang kita cari, tidak sama dengan elemen X yang kita cari, maka lakukan perulangan. Oke. Kita lakukan perulangan I-nya diinkremen. Ya. I adalah I tambah 1. Jadi selama tidak ditemukan, maka I-nya terus diinkremen. Jika salah satu dari dua kondisi ini tidak terpenuhi, ya, artinya I-nya itu sudah sama dengan N atau X, LI sama dengan X, maka perulangannya akan berhenti. Nah, ketika perulangan berhenti, maka di situ kita mendapatkan hasil apakah X itu ditemukan atau tidak. Jadi, jika perulangannya berhenti, tetapi LI itu masih tidak sama dengan X, atau LI-nya sama dengan X, maka berarti ditemukan. Dan IDX-nya adalah I. Kemudian else, maka IDX-nya adalah min 1. Ini sama dengan. Kemudian and if ini untuk and if-nya. Tidak perlu ya. Nah, jadi dari sequential search ini, jika dari hasil perulangan ini ditemukan LI sama dengan X, maka nilai X yang dicari berada pada indeks ke I. Jika LI-nya tidak sama dengan X, maka indeksnya diberikan nilai min 1. Oke. Maka proses ini akan mengupdate nilai IDX. Ya. Sehingga untuk menampilkan informasi hasil pencarian, tinggal kita baca nilai variabel IDX. If IDX tidak sama dengan min 1, maka pipeline X tidak tidak ditemukan dalam lari. Else berarti write line X ditemukan dalam lari. Oke. Pada indeks ke IDX.
Oke. Nah, ini proses untuk menampilkan hasilnya. Jadi dimulai dari menginputkan elemen larik, kemudian menginputkan elemen yang ingin dicari, kemudian dipanggil prosedur sequential search. Nah, prosedur ini akan menghasilkan output nilai IDX, kemudian dibaca. Jika IDX-nya tidak sama dengan min 1, berarti jika IDX sama dengan min 1, maka X tidak ditemukan dalam larik. Jika tidak sama dengan min 1, maka ditemukan dalam larik pada indeks ke IDX. Ya. Jadi ini programnya. Kemudian kita coba jalankan, run. Mudah-mudahan tidak ada error. Oke, di sini ada var, ada titik koma. Var ada titik koma, setelah var var i integer, var i integer. Prosedurnya pakai titik koma dulu. Prosedurnya pakai titik koma, kemudian kurang titik koma, kita ulangi, ada error lagi, expect kurang tutup, n var IDX integer, errornya syntax error, n lari integer, n integer, titik koma, titik koma, kita coba lagi. Ini karena sudah lama tidak menggunakan Pascal. Ini while i kurang dari n l i. Oke, errornya apa? Operator is not overloaded boolean and long integer. While i kurang dari n NLIX tidak sama dengan sequential search. While i kurang dari n dan l ke i tidak sama dengan x, i-nya tipe integer, n-nya integer, li lari integer, kita run lagi. Oke, kita post dulu.